Sword of Coming, episode 419. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada pagi hari 3 hari kemudian, Chen Pingan bersiap untuk meninggalkan Akademi Tebing Gunung lagi. Li Baoping baru-baru ini memperhatikan Li Huai dan Pei Qian sering bertemu secara diam-diam, dan bahkan pamannya yang masih muda itu pun kadang-kadang menghilang tanpa jejak. Hal ini membuatnya merasa sedikit sedih. Hari ini, Li Baoping tiba di halaman rumah Cui Dongshan sangat pagi, ingin mengucapkan selamat tinggal kepada paman mudanya. Pei Qian juga tidak tidur di asramanya kemarin, tetapi dia datang untuk meminjam pedang, jimat keberuntungan, serta labu perak kecil itu. Setelah tiba di halaman, Li Baoping terkejut mendapati tempat itu benar-benar kosong. Mungkin paman mudanya telah pergi secara diam-diam lagi. Li Baoping berbalik dan hendak berlari menuju kaki gunung. Namun, ia melihat Cui Dongshan menguap dan berjalan mendekat dari jalan kecil di kejauhan. Li Baoping melompat-lompat di tempat, siap melesat seperti anak panah kapan saja. Di mana paman muda? Apakah dia sudah pergi sejak lama? Tanyanya dengan suara tergesa-gesa. Dia sudah pergi sejak lama. Bahkan, dia pergi tengah malam kemarin. Kau tidak tahu? Tanya Cui Dongshan dengan ekspresi bingung. Li Baoping berhenti melompat-lompat dan mengerutkan wajahnya yang sebagian besar masih bulat. Hanya dagunya yang mulai menjadi lebih tajam dan lebih tegas. Cui Dongshan menghela napas sedih sambil menatap gadis muda yang hampir menangis, dan ia buru-buru menghibur, jangan terlalu dipikirkan. Guru pasti takut melihat ekspresimu seperti ini, dan itulah sebabnya beliau memilih untuk pergi lebih awal seperti dulu. Pamanmu jelas sudah berganti pakaian dan sepatu baru, namun pada akhirnya beliau tetap memutuskan untuk tidak masuk akademi. Akulah satu-satunya yang menemani guru saat itu, dan beliau akan menoleh ke belakang 3 kali setiap langkah yang diambilnya. Li Baoping terisak saat mendengarkan ini. Bagaimana kalau aku menemanimu ke danau agar kau bisa bersantai sejenak? Kita juga bisa mengobrol tentang guru sambil di sana, saran Cui Dongshan dengan suara ragu-ragu. Li Baoping berpikir sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Mereka berdua berjalan menuju danau. Matahari baru saja mulai terbit, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jika ini hari biasa, pasti sudah ada beberapa murid akademi yang dengan lantang melafalkan kitab suci yang bijak di sini. Karena itu, suasana tampak sangat tenang hari ini. Cui Dongshan membawa Li Baoping ke sebuah panggung tinggi di tepi sungai, dan tiba-tiba bertanya, "Baoping kecil, kurasa pamanmu terlalu jahat untuk pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padamu. Jangan khawatir, jika kau memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pamanmu, maka aku juga akan menemanimu dan memutuskan hubungan dengannya sebagai tuanku. Bukankah aku sangat setia?" Li Baoping membelalakkan matanya dan berseru, "Apa yang kau bicarakan? Hanya ada paman muda yang tidak menginginkan Li Baoping, tetapi tidak mungkin ada Li Baoping yang tidak menginginkan paman mudanya." Cui Dongshan berpura-pura mengerti, mengangguk sebelum memperpanjang nada suaranya dan menjawab, "Oh, begitu ya." Lalu dia menjentikkan jarinya. Sebuah cincin emas yang berkilauan tiba-tiba muncul di sepanjang jalan kecil yang mengelilingi danau. Ini adalah medan petir yang diukir oleh pedang terbang abadi dengan rumbai emas, dan Cui Dongshan telah menghilangkan sebagian teknik ilusi pada saat ini, Ranbes. Setelah itu, Li Huai tiba-tiba muncul di jalan kecil di kejauhan. Ia berjalan di tepi danau bersama seekor rusa putih, dan ia meniru seseorang dengan topi bambu di kepalanya dan pedang, jimat keberuntungan, di sisinya. Tentu saja, ada juga labu perak kecil yang bergoyang di pinggulnya. Li Baoping terkejut melihat hal ini. Setelah berjalan beberapa saat, Li Huai memperkenalkan dirinya dengan lantang, berkata, "Aku, Li Huai, telah berlatih di tempat terpencil selama 3 hari dan akhirnya menguasai segudang teknik ampuh. Kali ini, aku akan mengukur kemampuan para elit di seluruh dunia kultivasi saat aku menuruni gunung untuk berkeliling benua." Cui Dongshan menjentikkan jarinya lagi. 2 sosok lain muncul tidak jauh dari panggung yang ditinggikan, dan Zulian serta Shiro yang malang pun berperan sebagai bandit jahat. Saat ini, mereka dengan brutal memukuli 2 cendekiawan lemah, Yulu dan Lin Soyi. "Berhenti!" teriak Li Huai dengan lantang.
Sulian menghalangi jalan Li Huai dan meraung, "Kau juga harus membayar tol dengan nyawamu untuk lewat." Li Huai tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Dasar bandit kecil bodoh, kau berani-beraninya merampokku, pahlawan agung Li. Karena aku telah mengalami ketidakadilan hari ini, aku akan mengamuk dan menyerbu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau begitu mampu, mengapa kau tidak mencoba mengambil uangku saja?" Sulian melesat maju dengan gerakan kaki yang tajam yang menunjukkan kekuatannya sebagai seorang Grandmaster, dan dia menghujani dada Li Huai dengan pukulan demi pukulan. Namun, Li Huai tetap tak bergerak sambil mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sulian tercengang-astonished, seolah-olah dia disambar petir. Tubuh lawannya seperti saringan yang sepenuhnya menyaring kekuatannya. TTT pahlawan muda ini, energi internal yang luar biasa. Dia tergagap, kemudian dia terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah, kejang-kejang 2 kali. Dia kemungkinan besar sudah mati, dan perannya hampir sama seperti bawahan rendahan dalam novel kultivasi. Bahkan, dia sudah memiliki cukup banyak waktu tampil di layar karena mampu mengucapkan beberapa patah kata kepada sang pahlawan muda. Zhiro dengan canggung berjalan mendekat dan melayangkan pukulan telapak tangan yang lemah ke arah Li Huai. Li Huai dengan santai mengayunkan tangannya dari kejauhan dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Pergi sana." Seolah terluka oleh semburan energi astral, Zhiro berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh terbentur tanah di kejauhan. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Li Huai, dengan paksa menekan rasa malu, duka, dan kemarahan di hatinya sambil bertanya, "Dari mana asal kultivator sekuat itu? Aku belum pernah mendengar tentang elit yang begitu hebat di dunia kultivasi." Li Huai mengangkat telapak tangannya dan menahannya tegak di depan dadanya, berpura-pura menjadi seorang biksu sambil menjawab, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemampuan bela diri saya terlalu luar biasa, sehingga saya tidak mampu menahan diri dalam situasi yang genting." Li Huai meletakkan telapak tangannya dan berjalan mendekat ke platform yang ditinggikan sebelum melihat sekeliling dan mengumumkan, "Ingat, saya Li Huai, Ketua Divisi Junior Asrama dari Divisi Gunung Kemegahan Timur Prefektur Musim Semi Naga. Mereka yang berada di dunia kultivasi menyebut saya sebagai pahlawan tinju dan kaki tertinggi Li, seseorang yang berdiri di puncak gunung dan memiliki sepasang tinju yang tak terkalahkan. Pemimpin kita tidak lain adalah pemimpin aliansi perkasa dari dunia seni bela diri, Li Baoping." Li Baoping melipat tangannya dan mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Cui Dongshan menjentikkan jarinya lagi, setelah itu Li Huai, Rusa Putih, Sulian, Zhiro, Yulu, dan Lin Souyi semuanya menghilang dari pandangan. Setelah itu, Yulu dan Xie Xie muncul di sisi danau yang berlawanan, yang satu berdiri sambil memainkan seruling dan yang lainnya duduk sambil memetik gukin. Seolah-olah mereka adalah pasangan abadi di dunia kultivasi. Suara seruling terdengar dari kejauhan, sementara suara gukin terdengar merdu. Melodi tersebut secara bertahap menjadi semakin bersemangat dan penuh makna. Cui Dongshan tersenyum tipis, dan sesosok kurus berpakaian hitam seketika muncul di depan danau di seberang platform tempat Li Baoping berdiri. Sosok itu dengan ganas berlari ke depan, akhirnya menggunakan tongkat pendakian untuk melompat tinggi ke udara. Saat melompat melewati danau, ia menghunus pedang bambu dan pedang bambu dari pinggangnya di udara, melakukan gerakan memutar sebelum mendarat di danau dengan sikap yang mendominasi. Sebuah bunga emas akan muncul di bawah kaki Peiqian setiap kali dia mendarat di danau, memungkinkannya untuk melaju ke depan tanpa perlu khawatir jatuh ke dalam air. Peiqian pertama kali menggunakan pedang bambunya untuk melakukan teknik mengayunkan pedang kera putih, dengan auranya seperti harimau saat dia menerjang maju sekitar selusin langkah. Dia meraung ke arah platform tempat Cui Dongshan berdiri sebelum dengan kuat menebas ke bawah dengan pedangnya. Dengan ketukan kakinya, dia kemudian menginjak bunga emas yang dikendalikan Cui Dongshan untuknya dan tiba-tiba memutar tubuhnya, memasukkan kembali pedang bambunya ke sarung sebelum mendarat di tanah. Dia kemudian melepaskan teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri sambil terus maju menyerang. Agar bisa menghajar anjing-anjing paling liar sekalipun di masa depan, Peiqian merasa dirinya bekerja sangat keras untuk mempraktikkan teknik-teknik bela diri ini. Memang, dia merasa bahwa teknik pamungkas ciptaannya sendiri ini tak tertandingi di dunia. Peiqian merasa sangat puas saat melakukan teknik pedang ini. Setelah berdiri diam, dia pun menyarungkan pedang bambunya. Peiqian berdiri di permukaan danau,
hanya sekitar 20 meter dari platform yang ditinggikan. Lalu ia menjentikkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengambil sebuah labu kecil, mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara sambil berseru, "Tidak ada yang bagus di dunia kultivasi, dan hanya anggurnya yang relatif baik. Di mana anggurku? Ayo, kemarilah. Siapa yang mau minum anggur denganku di dunia kultivasi?" Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak, lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin saat ia terbang menuju Pei Qian. Dengan satu gerakan dan jentikan, ia meraih labu perak kecil itu sambil mengambil sari keberuntungan air dari danau untuk membuat anggur. Satu aliran anggur berputar mengelilingi labu perak penunjang pedang, dan satu aliran anggur muncul di sekitar labu kecil di tangan Pei Qian. Mereka berdua berdiri berdampingan, menengadahkan kepala ke belakang dan berpura-pura minum anggur. Setelah itu, seolah-olah mereka telah berlatih ini berkali-kali, Cui Dongshan dan Pei Qian mulai terhuyung-huyung seperti orang mabuk, bergoyang maju mundur sebelum mulai menyeret kaki ke samping seperti kepiting. Mereka merentangkan tangan, dan lengan baju mereka berkibar seperti gelombang besar saat akhirnya mereka meniru gadis muda berbaju merah dan mulai melompat-lompat di tempat. Melihat hal itu, Li Baoping yang berdiri sendirian di atas panggung yang tinggi tak kuasa menahan tawanya. Cui Dongshan tiba-tiba duduk, lengan bajunya yang besar terus berkibar saat ia mengambil beberapa barang dari tempat yang tidak diketahui dan secara mengejutkan mulai bernyanyi sambil memainkan alat musik perkusi. Ini adalah lagu tahu busuk yang digubah oleh Chen Pingan dan Pei Qian berdasarkan lagu rakyat dari prefektur Mata Air Naga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pelayan di sana, saya sudah membaca beberapa buku dan mempelajari beberapa aksara. Saya telah mengumpulkan segudang pengetahuan yang tak ternilai harganya, Cui Dongshan bernyanyi dengan lantang. Pei Qian sudah menyimpan labu kecilnya, lalu ia membusungkan dada dan mengangkat dagunya sambil berjalan mengelilingi Cui Dongshan dan berkata, "Tahu bau itu enak, tapi aku tidak mampu membelinya. Ada roh di pegunungan, ada hantu di sungai, aku berbalik ketakutan, hanya untuk menyadari bahwa aku telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Aku sangat ketakutan sehingga aku buru-buru memakan sepotong tahu busuk untuk menenangkan diri." "Nona muda, dari mana asalmu? Kau berbau harum seperti anggrek, jadi mengapa wajahmu berlinang air mata?" "Oh, sungguh menyedihkan. Saatnya makan tahu busuk. Tahu busuk ini harumnya seperti anggrek. Bolehkah saya bertanya, cendekiawan, apa yang harus kita lakukan?" Sebuah layang-layang kertas kecil tergantung di dahan, matahari juga membakarnya. "Panjat pohon dan ambil layang-layangnya, lalu pulanglah untuk makan tahu busuk." Dengan mempersembahkan dupa di depan makam, orang yang abadi bagaikan seorang pemuda, terbaring di dalam makam, cucu-cucunya telah meninggal 100 tahun yang lalu. "Katakan padaku, bukankah ini tidak masuk akal?" Cui Dongshan tiba-tiba mulai menyanyikan omong kosong, menyebabkan Pei Qian terkejut sesaat. Namun, dia memutuskan untuk tidak mempedulikannya juga, jadi dia bernyanyi secara acak, "Kepada siapa aku harus memberikan tahu busuk ini? Kau sampaikan alasanmu, dan aku mengandalkan tinjuku." Begitu banyak kekacauan di dunia kultivasi, kapan dendam akan berakhir? Cui Dongshan masih mengubah liriknya secara acak, jadi Pei Qian berpura-pura menjadi pemabuk kecil lagi sambil terhuyung-huyung dan bernyanyi, menikmati tahu busuk dengan anggur, "Aku tidak lapar atau haus lagi. Dunia kultivasi membosankan, tapi itu tidak penting lagi. Semua manusia mendambakan pendakian, namun aku tak melihat kebebasan di pegunungan." Pei Qian menatap Cui Dongshan dengan marah karena terus-menerus mengubah lirik lagu rakyat secara sembarangan, dan dia juga mendengus tanpa alasan, "Jika kau terus seperti ini, aku juga akan kekenyangan makan tahu busuk." Cui Dongshan tidak mempersulit Pei Qian lagi, lalu dia berdiri dan bertanya, "Kau sudah makan tahu busuk dan minum anggur, jadi di mana pendekar pedang abadi itu?" Pei Qian juga terkejut, dan dia bertanya balik, "Benar, anggurnya sudah habis, jadi di mana pendekar pedang abadi itu?" Keduanya memandang ke arah platform yang ditinggikan itu sebelum serempak menyarankan, "Mengapa tidak mencoba memanggilnya?" Baoping kecil menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak, "Paman muda." Cui Dongshan menjentikkan jarinya, dan Li Huai serta yang lainnya muncul kembali di sekitar danau. Semua orang menatap ke arah puncak gunung Eastern Splendor. Li Baoping juga melihat ke arah sana. Sesosok tubuh seputih salju melesat turun dari puncak gunung. Aura yang dipancarkannya sangat luar biasa saat ia mendarat di permukaan danau.
Anggur manis emas mengepul tertiup angin, membuatnya tampak seperti seorang abadi berjubah putih yang berdiri di atas cermin yang tenang. Chen Ping'an tidak membawa pedang abadi di punggungnya, dan hanya ada labu penunjang pedang yang tergantung di pinggangnya. Chen Ping'an mengulurkan tangannya. Cui Dongshan mengambil pedang dari harta karun pengecilnya, mengusapnya dengan dua jari sebelum menirukan kalimat khas Li Baoping dan memberi perintah, "Pergilah." Pedang itu terhunus dari sarungnya dan menebas udara. Chen Ping'an menangkap gagang pedang dan mengayunkannya di udara, membawanya ke belakang punggungnya. Kemudian dia menyatukan dua jarinya di depannya, membentuk segel pedang sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa memperlakukan salju sebagai biji-bijian dan membuat cermin dari ubin adalah pekerjaan bodoh, tetapi aku bersikeras untuk melawan arus dan menerobos batas. Dengan meminum semua anggur dunia kultivasi, memahami semua prinsip dunia, aku melepaskan serangan pedang demi serangan pedang, masing-masing lebih cepat dari sebelumnya. Hingga suatu hari, serangan pedangku adalah serangan kebebasan dan vitalitas yang paling utama." Chen Ping'an mulai berlari lincah di atas air, tampak seolah-olah meluncur di permukaan sambil dengan bebas mengacungkan pedang di tangannya. Ia seperti daun musim gugur yang berkibar tertiup angin saat berputar ke kiri dan ke kanan, tubuhnya berputar ke kanan sementara kakinya bergerak ke kiri dan pedangnya berputar mengikuti gerakannya, lalu meluncur kembali ke kanan. Matanya mengikuti pedangnya, dan tiba-tiba ia menerjang ke depan dengan kakinya, sambil mengayunkan pedangnya ke atas. Dengan matanya kini menatap ujung pedang, ia melanjutkan, "Sang dewa yang mengibaskan pakaiannya." Sebuah pedang muncul dari lengan bajunya, mengikuti tubuhnya untuk mengacungkan pedang, menggunakan matanya untuk menatap ujungnya, di ujung pedang itulah dunia. Chen Ping'an melangkah maju, pedangnya mengikuti gerakannya dan niat pedangnya terus-menerus seperti pegunungan yang bergelombang. Ia menunjukkan kecepatan dan ketenangan, dan tiba-tiba berhenti sebelum menjentikkan pergelangan tangannya dan mengarahkan ujung pedang ke atas. Cahaya pedang menyembur keluar seperti ular piton putih yang mendesiskan lidahnya. Setelah itu pedang meninggalkan tangannya namun terus terbang di sekelilingnya seperti burung yang mengaguminya. Setiap kali pedang itu berputar mengelilingi Chen Ping'an, dia akan menggunakan semangat dan niat tinjunya untuk melangkah maju menggunakan meditasi berjalan 6 langkah yang tampak menyatu dengan alam. Pedang terbang itu berhenti sejenak, dan pukulan terakhir Chen Ping'an secara kebetulan mengenai gagang pedang dengan bunyi gedebuk yang keras. Pedang terbang itu berputar di depan Chen Ping'an, dengan cahaya pedang yang tidak merata membuatnya tampak seperti bulan yang terang dan berkilauan di permukaan danau. Chen Ping'an mengulurkan tangannya, dengan dua jarinya tepat menyentuh gagang pedang sebelum ia mengibaskan lengan bajunya yang besar dan menyebabkan pedang itu terbang sejauh 30 meter. Chen Ping'an perlahan berjalan mengejarnya, dan pedang terbang itu mulai membentuk banyak lingkaran di udara, dari besar ke kecil dan menerangi seluruh langit dengan pancaran cahaya dan energi pedang yang kuat. Mengunjungi kuil Dewa Air di malam hari, mengunjungi paviliun Dewa Kota di siang hari, sebuah perahu sendirian melintasi parit naga banjir, seorang abadi membawa pedang seperti formasi. Orang-orang mengatakan bahwa prinsip adalah hal yang paling tidak berguna, namun aku mengatakan bahwa buku-buku itu secara alami mengandung niat para abadi pedang. Setiap karakter memiliki cahaya pedang, aku memohon kepada para bijak untuk menyaksikan ki pedangku yang abadi melambung menembus langit. Wajah Li Baoping memerah padam saat dia bertepuk tangan dengan sungguh-sungguh. Chen Ping'an melepaskan labu penunjang pedangnya dan dengan santai melemparkannya ke udara. Setelah itu dia memanggil pedang terbang dan melakukan tusukan ke depan, tepat mengenai ujung labu penunjang pedang tersebut. Saat dia mengayunkan pedang, gerakannya secara mengejutkan bahkan lebih santai dan riang daripada penampilan Pei Qian saat menggunakan teknik pedang iblis gila miliknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengayunkan pedangnya, labu penunjang kekuatan pedangnya tetap tidak bergerak dan menempel di ujung pedang sepanjang waktu. Chen Ping'an tidak menyadari bahwa Cui Dongshan telah menarik kembali penghalang petir yang dibentuk oleh ki pedang emas. Meskipun mereka tidak dapat mendengar kata-kata Chen Ping'an, banyak orang di akademi dapat menyaksikan dia menggunakan pedangnya. Sekelompok orang berdiri di pintu masuk akademi. Chen Ping'an sudah membawa pedang abadi dan rak buku bambu besarnya. Pei Qian membawa karung barang secara diagonal di tubuhnya, sambil memegang tongkat pendakian di tangannya dan mengenakan pedang bambu serta pedang saber bambu di pinggangnya. Su Lian dan Si Rou berdiri di samping mereka. Li Huai dan Pei Qian bercakap-cakap di antara mereka sendiri,
berjanji bahwa mereka pasti akan berkeliling dunia kultivasi bersama di masa depan. Li Huai kemudian berkata kepada Chen Ping'an dengan suara pelan, "Ketika kau tiba di prefektur mata air naga, kau harus ingat untuk menjaga kediaman keluargaku." "Tidak masalah," Chen Ping'an mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lalu dia menatap Li Baoping, Lin Souyi, dan Li Huai, dan berkata, "Kalian sebaiknya kembali ke kelas sekarang. Kalian tidak perlu mengantar saya. Sudah cukup lama, dan saya rasa para guru tidak akan senang melihat saya lagi di masa mendatang." Baoping kecil tidak bersikeras mengantar paman mudanya ke gerbang ibu kota, dan sebaliknya dia mengangguk dan berkata, "Hati-hati, paman muda." Chen Ping'an menepuk kepalanya dan menjawab, "Apakah paman muda perlu kau sampaikan padanya?" Li Baoping menjawab dengan senyum lebar. Chen Ping'an membungkuk memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Mao Xiaodong. Mao Xiaodong mengangguk sebagai tanda mengerti, sambil mengelus jenggotnya dan terkekeh, "Ingatlah untuk sering berkunjung di masa mendatang." Pada akhirnya, Cui Dongshan mengatakan bahwa ia ingin mengantar tuannya sampai ke ujung jalan Chogon Grass. Pei Qian juga mengobrol secara rahasia dengan kakak Baoping, kedua kepala kecil mereka berdekatan saat berbicara. Setelah beberapa saat, Pei Qian tersenyum lebar karena akhirnya mendapatkan gelar yang didambakan, yaitu Ketua Divisi Junior. Chen Ping'an dan Cui Dongshan berjalan perlahan di depan, akhirnya berbelok keluar dari jalan utama dan memasuki jalan rumput alang-alang. Setelah tiba di ujung jalan rumput alang-alang, Cui Dongshan akhirnya berhenti dan berkata dengan suara pelan, "Guru, saya tidak merasa dunia menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ada semakin banyak kultivator di pegunungan, tetapi ada lebih banyak lagi orang yang menikmati makanan dan pakaian yang cukup di luar pegunungan. Bagaimana menurut Anda?" Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Kemungkinan besar memang demikian." Cui Dongshan mendongak ke langit dan bergumam, "Namun, tak dapat dipungkiri bahwa gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas daratan bagaikan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 100 atau 1000 tahun, memang benar bahwa semakin sedikit gunung yang menjulang ke langit. Karena itu, saya berharap kesedihan dan kebahagiaan kita, serta pertemuan dan perpisahan kita, tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar suara ayam yang mematuk, kicau burung pipit, dan suara jangkrik yang menyedihkan." Cui Dongshan mengangkat tangan dan menunjuk ke atas, lalu melanjutkan, "Di langit yang lebih tinggi, selalu terdengar suara burung bangau yang sangat jauh dari bumi. Meskipun begitu, suara itu menanamkan perasaan melankolis pada orang-orang. Setelah melihat dan mendengar suara mereka, orang-orang tidak akan bisa melupakannya lagi." Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Sangat bagus bahwa kamu mampu berpikir seperti ini." Ia kemudian ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Gurumu belum cukup banyak membaca buku, dan pengetahuannya masih terbatas. Aku belum bisa memberikan jawaban sekarang, tetapi aku akan merenungkan masalah ini. Sekalipun pada akhirnya aku tidak bisa menjawabmu, aku tetap akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa aku tidak bisa menjawab dan bahwa aku telah dibuat bingung oleh muridku. Namun, kuharap kau tidak akan menertawakanku saat itu." Ini mungkin pertama kalinya Chen Ping'an mengakui bahwa dia adalah guru Cui Dongshan. Senyum mempesona terpancar di wajah Cui Dongshan, dan dia tiba-tiba membungkuk dalam-dalam sebelum berdiri tegak dan berkata dengan suara pelan, "Puncak bukit di kampung halaman, bunga mekar di ladang, guru dapat kembali dengan santai sekarang." "Ini sudah musim gugur," jawab Chen Ping'an dengan suara agak tak berdaya. Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Semoga pikiran guru selalu dipenuhi musim semi abadi."